Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 11, and today we would like to present you our presentation about technology in language learning and teaching. So, the members of this group is Zahabia Alfia Zahra, Kimilia Az-Zahra, and myself, Yukita Haura Anissa. And for the first presenter, it would be Kimilia Az-Zahra. Kimi, the bar is yours. But Thank you, Yuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Kimia Az-Zahra, and in this great opportunity, I would like to tell you or explain to you about historical development. So the first one is computer-assisted language learning, or as we can call as CALL. So Levy defines CALL more succinctly and more broadly as the search for and study of application of the study of the computer in language teaching and learning. Nah, jadi computer assist language learning ini kalau bisa aja di bahasa Indonesia kan itu menjadi pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Nah, jadi menurut Levy ini, CALL ini adalah kajian penerapan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbahasa gitu ya. Kemudian CALL mencakup penerapan beragam teknologi informasi dan komunikasi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa, mulai dari model tradisional hingga kontemporer, seperti penggunaan lingkungan pembelajaran virtual atau Virtual Learning Environment, VLE, dan pembelajaran jarak jauh berbasis web, seperti yang kita gunakan sekarang ini ya, gitu. Kemudian CALL juga mencakup penggunaan korpus dan konkordansi, papan tulis kreatif dan komunikasi media komputer atau Computer Immediate Communication (CMC) serta pembelajaran bahasa melalui dunia virtual seperti itu. Next. Nah, kemudian ini adalah ada historical dari CALL itu sendiri. Jadi computer being used for language learning since 1960s. Jadi teman-teman, komputer ini digunakan untuk pembelajaran bahasa itu digunakan pada tahun akhir 90-an dan awal 70-an. Jadi pada tahun itu adalah sejarah yang amat penting untuk perkembangan CALL. Sejak saat itu di beberapa universitas ternama di dunia itu mereka ada banyak sekali program-program asosiasi dan proyek yang muncul untuk mengembangkan program komputer untuk pembelajaran berbahasa seperti di University of London, Washington University, and University League of North Wesel. Nah, jadi pada tahun itu aplikasi-aplikasi awal pembelajaran yang mereka gunakan itu simple aja, kayak bahan-bahan tes objektif, tes-tes pilihan ganda, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa tahap dari CALL ini sendiri. Jadi yang pertama itu adalah ada 3. Yang pertama behavioristic, kemudian komunikatif, dan integratif CALL. Behavioristic CALL. Awalnya fitur CALL ini berbasis behavioristic learning model. Jadi fitur utama dari behavioristic ini sendiri itu adalah latihan bahasa yang diulang-ulang. Nah, kemudian in 1980s, CALL continue to be used for skill practice but with more emphasis on communicative use of language and employing non-drill activities. Jadi mungkin pada tahun 1980-an itu teknologi itu sudah mulai berkembang gitu ya. Jadi sudah digunakan untuk skill practice dengan komunikatif yang lebih memadai gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini adalah yang sampai sekarang mungkin integrative CALL. Jadi integrative CALL ini the use of computer become more open and humanistic in form language, game, puzzle, and learning, listening, speaking, and writing practice. Jadi di integratif ini sudah mulai maju sekali perkembangan, sudah mulai terbuka dengan lebar. Jadi semua
program-program dalam untuk kita bisa belajar berbahasa itu juga semakin maju gitu. Oke, next, please. Nah, kemudian selain komputer tadi, ada juga Mobile Assist Language Learning atau MAL, disingkatnya sebagai MAL. So, Mobile Assist Language Learning, or MAL, is language learning that is assisted or enhanced through the use of a handle's mobile device. So, MAL has evolved to support student language learning with the increased use of mobile technologies such as mobile phone or cell phone, MP3, and MP4 players, PDS, and devices such as the iPhone or iPad or Android yang biasa kita gunakan sekarang. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman karena sudah teknologi semakin maju gitu ya, kemudian komputer itu bisa dibilang diambil alih oleh Mobile Assist Language Learning ini. Jadi semakin simpel gitu penggunaannya. With MAL, students are able to access language learning material to communicate with their teachers and peers and at any time, everywhere they want. Jadi kalau misalnya kita baca di buku gitu ya, mereka menjelaskan penggunaan MAL itu di Jepang. Hampir semua siswa di Jepang, student mereka di situ, itu menggunakan mobile phone sebagai media pembelajaran berbahasa. Nah, dan mereka lebih memilih mau timbang dengan komputer. Seperti itu. Dan di tahun 2014, there were about 6.9 billion user of Mobile Assist Language Learning ini, yang itu membuktikan 3 kali lipat penggunaannya dari komputer gitu ya, karena mungkin penggunaannya itu tadi ya lebih simple, bisa digunakan di mana saja, kapan saja gitu, kecil juga gitu kan, bisa dibawa kemana-mana. Jadi seperti itu, orang-orang jadi lebih memilih menggunakan smartphone itu sendiri. Oke, next. Nah, in particular, most mobile phones are now equipped with, jadi hampir semua mobile phone ya dilengkapi dengan short messaging service atau SMS, email, GPS, foto dan video kamera, multimedia messenger service or EMS, and internet access kayak wifi atau kuota gitu ya. Nah, kemudian next. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita download di mobile phone, seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, and this one is maybe one of the hypest application nowadays ya, kayak apalagi di kalangan anak muda gitu, yaitu TikTok itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang menggunakan TikTok? Oke, anyway, next. Nah, benefit of technology integration. Jadi benefit itu manfaat dari teknologi integrasi. Yang pertama adalah TOEFL Technology Standard. TOEFL itu adalah Teaching English as a Second or Foreign Language. Jadi, the TOEFL Technology Standard provide guidelines on what teachers are expected to teach and students to learn in the growing use of technology in the field of language education. It outlines what the technology standards are, their importance in call, and how they can put into practice in the different 1.2 education context. Jadi mungkin TOEFL Technology Standard ini bisa kayak fitur-fitur yang digunakan, konten-konten edukasi yang diberikan oleh guru dan yang didapatkan oleh siswa itu juga lebih beragam gitu. Oke, next. Nah, kemudian the other benefits that we can get from technology integration is opportunities of interaction. Technologies, especially Web 2.0 tools such as Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn can help our students enhance social interaction. In fact, online social networking has become almost necessary in their social life as means of enacting individual and or group identities and building useful connection. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
teknologi itu sendiri berguna katanya untuk meningkatkan social connection siswa kita gitu ya. Tapi menurut saya pribadi sebagai especially as an Indonesian, teknologi kayak aplikasi-aplikasi yang ada di layar ini itu bisa juga bisa melatih, enhance our language skill, especially English. Kayak kalau misalnya kita di sosial media gitu ya, ketemu dengan teman-teman di luar negeri, kayak foreign friend, yang dimana satu-satunya tools untuk kita berkomunikasi dengan mereka itu kan adalah berbahasa Inggris. Nah, jadi secara tidak langsung, menurut saya opportunities for interaction ini juga bisa meningkatkan meningkatkan skill kita dalam berbahasa, especially in English gitu. Nah, mungkin that's all from me dan akan dilanjutkan oleh Zahra. Zahra, please, time is yours. All right. Okay, I'm Dhabi Halfia Zahra, and I will continue the presentation about the benefits of technology integration. Okay, so here, the next benefit, the other benefits is access to authentic linguistic data and use. So in one War Social and Current at 2000 noted that if teachers want to help students participate in new authentic discourse communities and become new members of their desired discourse communities that are increasingly located online, it seems appropriate to integrate relevant online resources with activities in the classroom. So here guys, kita dalam penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam classroom activities, di sini akan membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam bahasa Inggris atau L2 ya, second language. So here we can engage kita dapat mengintegrasikan beberapa online resources on classroom activities such as authentic text, video clips, sebagaimana yang terdapat kita bisa lihat di YouTube ya, and then online dictionaries, online grammar checkers, corpus databases. Selain video clips, kita juga bisa membuka seperti audio, seperti podcast, music, and so on. And then here, by using the technology, we can also make active project-based learning. So here, the first one is creating own websites. Jadi kita bisa meminta siswa kita untuk the learners untuk membuat website mereka sendiri, of course, in L2 dalam bahasa Inggris. Dan mungkin mereka menggunakan topik-topik seperti culture, L2 country culture, seperti kultur-kultur dibahas di para negara-negara yang berbahasa Inggris. And then they make blogs, seperti ini, blog seperti yang digambar, kemudian and then online communities using multimodal communication, mungkin mereka bisa terlibat membuat post-post di Twitter, di sosial media, di Facebook, Instagram, and so on. Di mana di sana nanti setelah mereka mengupload, entah itu mereka creating own websites, mereka membuat blogs, mereka ikut berperan, ikut dalam online communities. Di sana setelah mereka mempost, teman-teman yang lain dapat membaca dan kemudian mereka memberi komen untuk apa yang mereka post. Dan selain itu, seperti yang telah disebutkan oleh Kimi sebelumnya, penggunaan internet ini, penggunaan websites, blogs, or maybe and the other like social networking here, online communities, stranger or even native speakers of the English itself can also comment their post. So here can give the integration of technology can give access to authentic linguistic data and use. And then next is enacting agency and identity. According to Tapscott at 1998, digital natives thrive in independent and autonomous learning contexts due to their ingrained habits of seeking and retrieving information from various online sources and media. Since there is an ample of digital resources, banyak sekali ya sekarang sumber-sumber informasi itu yang mana memberikan berbagai macam entah itu informasi yang biasa atau informasi knowledge and so on. Jadi di sini biasanya siswa itu tertrigger untuk mencari sendiri informasi itu, entah itu mereka membaca, entah mereka mendengarkan, entah mereka menonton video.
Sehingga hal tersebut, hal yang mereka lakukan ini akan enact their agency and identity. For example, like this, by using more, like King Leah has already explained, mobile-assisted language learning can provide instructional and learning circumstances that are self-paced and sensitive to individual differences and aspiration. Nah, penggunaan mobile assisted language learning ini, penggunaan MOL ini dapat menyediakan suasana kelas, suasana belajar, di mana mereka itu bisa belajar sendiri sesuai kecepatan mereka. So the learners can control their own speed, can control the amount of the material they want to learn, they want to read, or even they want to listen or even watch. And then they can also control the duration of the time they need to absorb or to understand what the information is. Jadi di sini nih karena tersedianya MOL, para siswa dapat mengontrol dengan sesuai kecepatan belajar mereka sendiri karena as we know MOL ini tidak punya limited time. Tidak punya, it is unlimited time, unlimited place. Mereka bisa akses kapanpun, dimanapun, wherever, whenever they want, as long as there is internet connection and cell phone, smartphone, Android, and laptop. And then opportunities for cross-cultural learning. Seperti yang telah dijelaskan tadi juga, karena MOL ini menyediakan berbagai macam digital resources, di mana kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun, tentang informasi apapun. Jadi di sini memberikan give opportunities kepada student untuk mempelajari kultur itu sendiri, kultur dari bahasa Inggris itu sendiri. For example, like this, Thomas Quinn, Mar Domingo, and Valentine in 2009, they carry out a mobile learning project to engage language learners in the creation of an online resources that focuses on a foreign language, foreign culture. So here, the learners are asked to make a blog, to make their own review about the culture they found by using MP3, by using camera, by using recorder, or even they write about blogs. So the others will give a comments about what they have already post. Jadi di sini mereka saling-saling belajar kultural, mereka yang lain juga akhirnya membaca dan memberikan komentar dan dijawab oleh mereka and so on. Then principles for using technology in language teaching. So before we integrate the technology in our teaching, in our learning, we have to know what are the principles. How we have to know first. The first one is acknowledge the fact that the boundary between learning and playing for leisure time is blurring. As we know before, right? MOL ini, teknologi ini tidak hanya memberikan wadah, memberikan akses kepada siswa, kepada siapapun itu hanya untuk belajar, tetapi juga untuk playing, such as listening to music, game, and so on, chatting, for example. Jadi kita itu harus sebagai guru, sebelum kita menerapkan teknologi ini dalam pembelajaran, kita harus mengetahui bahwa, mungkin other students may want to listen to music while they are doing their homework, while they are doing their assignments. Mungkin yang lain juga sambil chattingan di WhatsApp, mungkin yang lain sambil buka-buka Instagram. So we have to know this first. Before, we have to know this consequence of using technology in our classroom. And then, second, promote active and collaborative learning activities using technology. Jadi di sini alangkah baiknya kita mempromosikan bagaimana kita membuat kegiatan pembelajaran ini. Ya, kegiatan pembelajaran ini kolaboratif dan aktif, di mana mereka dapat menggunakan teknologi sebagaimana skill sesuai pengalaman mereka. And then provide scaffolding when needed for successful task and completion. Jadi di sini kita memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berdiskusi kepada sesamanya, tidak hanya terfokus dengan diskusi dengan kita sendiri, tapi juga kita beri kesempatan untuk peer discussion. And then key paragraphs, concept lists, especially on mobile devices. As we know before, sometimes online reader itu
cenderung menggunakan scanning teknik. Jadi mereka kemungkinan besar sering skip beberapa detail-detail dalam teks. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita membuat secara jelas, secara atraktif, dan menggunakan use bullets list. And then the last is be aware of the challenge of maintaining up-to-date information, knowledge, and resources available on the internet. So as a teacher, kita itu tidak hanya stuck on one application or one website. Jadi kita harus selalu improve ourselves, improve our knowledge dengan sesuatu yang up to date. Misalnya, oh ada lagi aplikasi yang ini yang lebih menarik dan sebagainya. Jadi tidak hanya kita menggunakan satu aplikasi, tetapi kita juga dapat bervariasi. Misalnya minggu ini menggunakan aplikasi ini, minggu depan yang lainnya dan sebagainya. Okay. Wait. How is this? Okay, the application. Oh my God. Here for reading and writing, like this, for example, like email and other apps for messaging. For example, like WhatsApp, Discord, email, Telegram, Line, and so on. Di mana di sini para siswanya dapat reading and writing at the same time, di mana mereka bisa berdiskusi, mereka bisa chatting dengan sesamanya atau dengan kita sendiri bahkan untuk memberikan informasi tentang pembelajaran. And then ebook readers and e-reservers, for example, like this. www.aronship.com ini buat membaca tentang fairy tale, legends, and so on. And then americanenglish.state.government forum. Di sini kita bisa dapat beberapa artikel-artikel bahasa Inggris, tapi dalam mengenai pembelajaran bahasa Inggris. And then here for reading and writing also wikis and blogs. Jadi dalam wikis itu kita para learnersnya dapat mengedit sendiri tentu dalam bahasa Inggris, and then making their own blogs. Seperti yang telah saya jelaskan, mereka mungkin membuat blog tentang favorite food, tentang culture, but in English. And then yang lain akan memberi komentar. Kemudian social networking, for example like Facebook, Twitter, Instagram, and so on. Kalau ini adalah contoh di buku ya. Kalau mereka itu yang dilakukan oleh Mills at 2011, mereka pakai Facebook, di mana para siswanya diminta untuk membuat akun Facebook dengan karakter fake character. Jadi mereka juga membuat fake personalities for the fake character. Jadi mereka membuat sendiri personalities untuk karakternya tadi. Kemudian nanti mereka mengupload entah itu experience, entah itu tentang perasaan, entah hot issue. Tapi mereka berperan sebagai karakter tersebut sebagaimana personalitiesnya. And here, dan kesimpulannya setelah project itu ditemukan bahwa kemampuan bahasa Inggris siswanya ini meningkat. Jadi sambil bermain, mereka juga sambil belajar. So I think that's all from me. Thank you, and we will continue by Yuki. Thank you for Zahra. Okay, so I'm Yuki Tahora Anissa, and I will continue the explanation of my friend's presentation. So for the next aspect, it is listening and speaking. So the previous one was reading and writing, and so this is listening and speaking. So for the first one, it is video clips and audio podcast. Okay, so as you can see in the slides, this is the kind of video clips, video clip sources like YouTube, Vimeo, or TED Talk. You may be familiar with it. And so for the video and audio podcast, so for the video are great materials for providing language input in a meaningful context. Mungkin selama sekolah atau selama kuliah kan banyak kayaknya ya kita dapat input pelajaran gitu dari materi-materi yang berbentuk video klip sama audio podcast. Terutama kan waktu kuliah gini nih, apalagi kuliah online kan pasti banyak kayak dosen-dosen itu ngasih materinya misalnya dari lewat YouTube gitu kan, link YouTube gitu. Nah ini and this kind of media kayak video clips and audio podcast ini kan
it offers countless video clips in a variety of genres: music videos, documentary, sport, highlight, TV, talk show, commercial, soap opera, sitcoms, and so on. Nah, dari situ kan biasanya kita ambil contoh deh. Misalnya kelas listening gitu kan, disuruh nonton video gitu, terus menyimpulkan what is the video about gitu, listening. Terus ada juga yang namanya audio podcast. Nah, mungkin teman-teman juga familiar, you guys might be familiar with Anchor, Spotify, podcast, Google Podcast. Biasanya kan kalau kelas listening tuh ada beberapa dosen yang biasanya ngasih material listening ini didengarkan podcast berikut. Terus kan ada tugas ini, misalnya menyimpulkan itu membicarakan tentang apa podcastnya, atau disuruh membuat pertanyaan gitu. Terlebih kan waktu online classes seperti ini gitu. Nah, dan devices dan video clips and audio podcast ini, it is really useful and easy to access. Jadi kita bisa mengakses itu di mana saja, bisa waktu misalnya lagi di mobil gitu, atau bahkan misalnya lagi olahraga gitu, walking around the house and garden, kan bisa mendengarkannya gitu. Jadi this kind of media, it is very easy to use. That is why kayak many in technology nowadays, it is really easy gitu lah. Termasuk salah satu media yang menjadi salah satu media pilihan untuk digunakan dalam pembelajaran, utamanya pembelajaran bahasa, language learning. Okay, so next, for the next one, it is audio and video conferencing. Okay, you guys also might be familiar with it karena sekarang kan online classes gitu, online learning, zamannya online learning. Ini nih salah satu kayak media yang benar-benar very useful in this kind of era. Karena kan kalaunya tanpa aplikasi-aplikasi ini, how can we meet gitu loh. Learning might be difficult because we cannot really, meet in face-to-face. So this is another way. Nah, jadi and this kind of application, it can be accessed through anything, like bisa lewat HP kan, bisa lewat laptop, bisa lewat tablet gitu. Nah, dan contoh-contohnya itu untuk video conference sendiri, mungkin yang paling sering kita gunakan itu Zoom meeting. Kemudian ada Google Meet, dan ini juga Webex namanya. Nah, dan untuk audio conference sendiri itu juga ada gitu. Nah, sebagai tambahan kan itu ada Discord. Tadi seperti yang sudah Zahra katakan di awal, kan Discord untuk writing katanya. Nah, karena Discord ini memang aplikasi buat chatting gitu, cuman ada juga audionya, bisa buat semacam kayak chat tapi audio. And nah, mungkin teman-teman juga tahu kan, you guys might know what's happening right now, kayak apa yang lagi happening, ada yang happening banget nih, Clubhouse. You guys might know about Clubhouse, tapi sayangnya kan Clubhouse ini cuma bisa di iOS gitu, tapi itu kurang lebih kayak Discord aja juga, audio conferences tipenya gitu, tipe aplikasinya audio conferences where you can chat with each other, with people, but it is on audio type gitu. Next, and the third media, for listening and speaking, it is portable internet devices with video camera. So Liz 2013 studied about how the use of iPads influenced the development of 13 American students' German oral proficiency from intermediate to advanced low level in 9-week course. Nah, portable internet devices with video camera ini contohnya seperti smartphone, tablet, atau iPad seperti itu. Karena kan ini portable, namanya portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana, unlike PCs yang dimana PC atau komputer kan sulit untuk dibawa kemana-mana, sementara ini portable. Jadi bisa aja misalnya laptop kan termasuk portable juga gitu. Tablet, iPad, smartphone, it's really helpful for us. Next. Nah, ini yang studied tadi by Liz. So, jadi the tasks were introduced to the students following the steps listed below. Adapted from Liz 2013,
So, for the first step, the task, introduce the topic, where I live. And then the second step, watch a new segment about the living situation of German students. Fokus on content, vocabulary, and relevant language form. Jadi ini contohnya untuk pembelajaran bahasa Jerman ya. Discuss the segment using Glassboard. Jadi Glassboard is a social network application that is more private than other SNS. SNS sendiri itu sama seperti social media gitu. And the fourth step, it is talk about living situation during the FaceTime chat outside the class using vocabulary and phrases that appeared in the new segment. Number 5, take a video of your own house or apartments or part of it with an iPad camera while describing each room. And number 6, post the video assignments on a private YouTube channel for peer review and or instructor feedback. Nah, jadi ini tugasnya. Tugasnya itu tentang where I live gitu. Jadi student itu siswa murid-murid bahasa Jerman tadi itu disuruh untuk menonton sebuah news segment tentang kehidupan di Jerman, kehidupan siswa di Jerman. Terus mereka juga harus fokus ke kontennya apa sih, vocabulary-nya apa yang didapat sama relevant language forms. Ini juga bisa diterapkan misalnya ke pembelajaran bahasa Inggris, misalnya kan siswa disuruh nonton misalnya kehidupan siswa misalnya di USA gitu, terus mereka bisa melihat kontennya apa aja sih gitu, terus vocabulary yang mereka pakai apa aja, terus relevant language forms-nya apa. Nah, terus discuss the segment using Glassboard. Mungkin kalau sekarang ya, kita bisa menggunakan misalnya WhatsApp atau Telegram or anything else lah ibaratnya yang bisa kita gunakan untuk chatting atau bisa untuk berdiskusi dengan teman-teman. Nah, kemudian talk about living situation during the FaceTime chat. Jadi kemudian pakai FaceTime. FaceTime itu kan video sama seperti Zoom, bisa buat video conference gitu. Nah, kemudian siswa bisa mendiskusikan lagi gitu tentang apa yang terjadi. Nah, outside the class using vocabulary and phrases. Jadi nggak cuma reading sama writing-nya aja gitu kan tadi yang using Glassboard or WhatsApp or Telegram, but they can also like use their speaking skill in FaceTime or we can say like Zoom meeting gitu. Using the vocabulary, jadi pakai vocabulary sama phrases yang mereka dapatkan dari news segment tadi. Kemudian, student diminta atau siswa diminta untuk membuat video rumah mereka atau apartemen mereka sendiri atau bagiannya gitu. Terus sambil menjelaskan, oh ini misalnya this is my room is, for example, my room is yellow or anything like that, it is neat or something like that. Nah, kemudian mereka post the video, mereka ngepost videonya, they post the video on a private YouTube channel, jadi yang bisa mengakses mungkin cuma siswa aja atau gimana. Nah, and then the other students will review and give feedback to their friends. Jadi itu apa yang sudah Liz teliti gitu. Next, and the result of this activity, jadi students express that their confidence in using the target language has improved due to the increased opportunities for language practice using mobile technology. Jadi siswa ini merasa kalau kegiatan ini membuat confidence mereka, kepercayaan diri mereka meningkat karena sering digunakan dalam waktu 9 minggu tadi, 9 weeks kan kelasnya ini berlangsung. Nah, jadi selama itu kan mereka jadi mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa yang mereka pelajari atau L2, dalam konteks ini tadi bahasa Jerman, tapi kan bisa kita gunakan bisa juga untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi siswa ini merasa kalau kepercayaan diri meningkat, and then karena menggunakan mobile technologies ini, karena juga kan tidak mesti kayak bertemu gitu kan, terus ada sumber-sumbernya tadi dari yang nonton video itu gitu. Jadi mereka merasa kepercayaan dirinya meningkat. Nah, untuk the next one, it is grammar and vocabulary practice. Oke, jadi teman-teman juga mungkin familiar dengan seperti misalnya ya, Grammarly.
tahu kan Grammarly buat mengkoreksi grammar kalau lagi nulis di aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan, ada aplikasinya. Nah, jadi grammar and vocabulary practice ini juga ada berbagai macam medianya, seperti yang pertama itu online grammar exercises. Lee and Hegelheimer 2013 conducted a study in which 10 intermediate level ESL students in an American university participated in outside class grammar exercises using Grammar Clinic for 1 semester. And the results, the student who used the mobile application improved their English writing and increased self-editing correction. Grammar Clinic ini mungkin aplikasinya agak outdated ya, but they use it for 1 semester. Jadi aplikasinya ini semacam, if you don't know, like aplikasinya semacam kayak ada games gitu, games. Jadi misalnya students siswa bisa mengkoreksi grammatical errors yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut gitu. Jadi kan siswa berlatih menggunakan aplikasi Grammar Clinic tadi selama 1 semester, dan hasilnya ternyata mereka itu self-editing correction, kemampuan untuk mengkoreksi tulisan itu meningkat. Jadi terbiasa mereka untuk menemukan misalnya mana yang error, kemudian dikoreksi itu. Next. Nah, mungkin untuk kalaunya sekarang mungkin teman-teman familiarnya sama yang namanya quizzes. Ini intermezzo sedikit. Nah, di quizzes ini kan biasanya ada beberapa games grammar seperti itu. And students can play it with their classmates. While they play, they also can practice their skill in grammar. Jadi mereka bisa memilih sama kayak itu juga, sama kayak ulangan, sama kayak soal-soal ujian itu yang menggunakan kayak grammar gitu kan, soal grammar. Tapi ini kan biasanya quizzes itu ada waktunya. Jadi mereka siswa ini merasa tertantang gitu buat cepat-cepatan dan tepat, menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi mereka terbiasa seperti itu untuk berlatih grammar melalui quizzes ini secara menyenangkan bersama dengan classmates mereka. Next. And the second one is corpus and concordance. So corpus itself, it is a collection of written text, especially the entire works of a particular author or a body of writing on particular subject. Sementara concordance, a type of index that searches for occurrence of a word or combination of words, parts of word, punctuation, affixes, phrases, or structures within a corpus, and can show the immediate context of the search item. Nah, okay, so teachers can assign students to collect authentic discourse data, for example, corpora, to examine how target language structure is used in particular context by examining patterns emerging from the collocation data, lexical items, and the words that typically appear together. Students can become aware of appropriate usage of target forms within authentic context. Jadi corpus itu merupakan sebuah koleksi dari misalnya written text, koleksi dari beberapa teks tertulis, misalnya especially the entire works of a particular author. Misalnya nih ada seorang penulis kan, kemudian jadi itu kayak kumpulan teks tertulis yang ditulis oleh penulis tersebut, or a body of writing on a particular subject. Sementara concordance ini semacam indeks yang dapat mencari word atau combination of word, parts of word, punctuation, affixes, phrases, atau structures tadi yang ada di corpus itu. Nah, jadi corpus itu datanya, sementara concordance itu indeksnya. Indeksnya itu maksudnya indeksnya seperti itu. Nah, kemudian yang index that searches, maksudnya indeks yang dapat mencari occurrence of a word ya, seperti itu. Okay, so next, okay, so the last one, it is mobile devices. In a study conducted by Yang and Shi 2013, they implemented iPads for teaching Chinese idioms to Chinese heritage learners in an American university. Jadi mobile devices ini overall sama kayak yang portable device tadi yang di awal di bagian speaking and listening. Tapi mobile devices ini digunakan lebih untuk ke arah grammar and grammatical tadi. Nah,
Below is the second of the tasks that students were required to follow based on Yang and Shi what they have studied. So the first step, provide the pronunciation and definition of each character in each idiom. And the second one is provide the definition of each idiom. The third one is provide a visual illustration of each idiom. For the fourth step, make up a story or sentences with the idiom. 5. Post comments on other groups' work on the class blog site. For example, WordPress, bloggers, or Google Sites. Nah, di sini mereka itu menggunakan iPad dalam pembelajaran, mobile devices seperti itu. And as we all know, Chinese itu kan menggunakan characters ya, hurufnya itu menggunakan karakter seperti gambar gitu, bukan yang kayak kita kan alfabet gitu. Misalnya kalau nya A tambah A, L gitu, all gitu. Nah, kalau nya Chinese kan itu characters, jadi harus dihafal. That's why student being asked to provide the pronunciation and definition of each character in each idiom. Jadi siswa itu diminta untuk menyediakan pronunciation-nya seperti apa di idiom tersebut, kemudian definisi dari each karakternya, dari karakter-karakternya yang di idiom itu apa, kemudian kan provide the definition of each idiom. Jadi mereka juga menyediakan definisi dari idiom tersebut, kemudian mereka juga menyediakan visual ilustrasinya untuk tiap idiom, dan kemudian membuat sebuah cerita dari idiom tersebut. Dan yang kelima, itu nanti mereka membuat komen apa yang sudah dilakukan oleh grup lain. Jadi seperti tadi, seperti yang sebelum-sebelumnya juga, feedback. Jadi feedback itu sangat penting di sini. Feedback is very very important in learning. Dan setelah mereka melakukan kegiatan ini, the results, textual and visual illustrations of the idioms strengthen the learner's memory and understanding of the meaning as proven by results of the students' post-test scores. Students were able to recall 40% of the idioms even 2 weeks after the post-test had been conducted. Dalam pembelajaran bahasa Inggris sendiri, mungkin kita bisa sebagai guru ya menyediakan misalnya visualisasi dari misalnya suatu kata. Misalnya sebuah situasi gitu kan. Terus kita kasih lihat misalnya ini visualisasinya, dan kemungkinan besar biasanya siswa akan mengingat kalimat atau kata tersebut jika dibarengi dengan visualisasi. Okay, so next, so in conclusion, the advantages and values of using technologies in L2 classrooms are endless. New technological tools and novel ideas about how to use them for language learning and teaching are being rapidly produced and developed. It is a huge challenge and almost impossible for classroom teachers to keep up with all the resources available out there and to select what may be the best materials to use. One very important thing to remember is that the ultimate goal of using those tools should be to help students become more independent learners and promote their agency for their own needs and aspirations. Okay, so I guess that's it all from us. If you have any question, please do ask it. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.